Ustadz, sifat riya itu kita tahu bahwa itu dosa besar dan kita sadar kita tidak mau terjerumus dalam riya. Tetapi ada sedikit rasa senang ketika ada pujian manusia, ada di dalam hati rasa bangga. Gimana Ustadz yang seperti itu? Reaksi terhadap pujian itu ketika kita ridha, maksudnya itu adalah ketika besar kepala kita dan kita senang, siapa lagi yang dengar? Supaya semakin banyak yang memuji. Ya, ketika merasa yang seperti itu, maka dia terjerumus di dalam riya. Ya, terjerumus di dalam riya. Memang menyelamatkan diri dari senang pujian itu tidak mudah. Karena secara umum kita sangat gila terhadap pujian. Kita senang ketika disanjung dan dipuji, kita sedih ketika tidak seperti itu. Dan orang yang sangat gila puji, dan termasuk juga orang yang sangat takut celaan, tidak akan bisa ikhlas. Tidak akan bisa ikhlas sampai dia mencabut dari hatinya gila puji dan takut celah. Bagaimana cara mencabut hal tersebut? Caranya adalah dengan menanamkan di dalam hati kita bahwa pujian manusia sehebat apapun itu nggak ada nilainya. Tidak akan nambah rizki, tidak akan nambah martabat di sisi Allah, tidak akan serta merta membuat kita langsung tercatat min ahlil jannah atau yang semisalnya. Sebagaimana Nabi SAW ketika ada seseorang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, inna madhi zainun wa dhammi syainun. Wahai Muhammad, pujianku itu sangat bagus, celaanku sangat merendahkan. Ketika ada orang mengatakan begitu kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, dzalikallah, yang bisa seperti itu cuma Allah saja. Yang pujiannya itu sangat luar biasa dan hinaannya sangat merendahkan, itu hanya Allah. Yang lain gak bisa seperti itu. Ketika tertanam di dalam hati kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang kita harapkan pujiannya, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang kita takut celanya, insya Allah jadi mukhlis. Tapi kalau orang sudah baper, dicela dikit nggak ke masjid, ya dikomentarin, ya sok soleh, misalnya begitu, atau pengangguran makanya 5 waktu di masjid, nggak ada kerjaan, ya kemudian ya Allah dikomentarin begitu, akhirnya nggak kelihatan lagi di masjid karena dikomentarin orang. Ya, orang yang seperti ini susah untuk ikhlas. Memang harus dicabut di dalam hati cinta pujian dan takut celaan. Itu harus dicabut dari hati kita. Caranya seperti tadi yang ditanamkan di dalam hati terus menerus. Bagaimana kita bisa menanamkan itu terus menerus di dalam hati kita? Adalah dengan mengkaji Al-Quran, memahami maknanya, memahami asma'ul husna. Karena semakin kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semakin mudah bagi kita untuk bisa ikhlas.